Pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama Media Tutorial.web.id. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang inheritance dalam Java. Di dalam pemrograman Java kita mengenal yang namanya inheritance atau biasa disebut dengan penurunan. Dan dalam proses penurunan ini kita nantinya akan mengenal yang namanya superclass dan subclass. Superclass biasanya disebut dengan base class atau parent class, sedangkan subclass disebut dengan derived class, child class, extended class. Dan masih berhubungan dengan inheritance ini, maka setiap class hanya dapat memiliki satu superclass, tetapi dapat memiliki banyak subclass. Dan keuntungan dengan adanya inheritance dalam Java ini, maka kita pun misalnya ingin membuat sebuah class baru dan ternyata pada class lain atau pada class yang telah kita buat, telah ada kode yang ingin Anda gunakan, maka Anda tinggal mengextend kelas lain tersebut. Dalam penurunan atau inheritance, maka kita akan mengenal yang namanya polymorphism dan juga keyword super. Polymorphism adalah keunikan pada suatu class, dan setiap subclass pasti memiliki keunikan sendiri kalau dibandingkan dengan class lain. Setiap class memiliki keunikan berdasarkan method yang diturunkan dari superclass. Inilah yang disebut dengan polymorphism. Sedangkan untuk keyword super adalah keyword yang digunakan untuk mengoverride method dan field yang ada di superclass. Method ini bisa disebut dengan function, sedangkan field ini kalau dalam bahasa programan lain disebut dengan variable. Nah, sekarang mari kita praktekkan bersama. Di sini kita menggunakan NetBeans IDE 71. Terlebih dahulu, seperti biasanya kita akan membuat project baru dan kemudian kita memilih Java project. Kita pilih saja next. Kemudian untuk application name kita akan berikan inherit seperti ini. Kemudian kita klik finish. Kita tunggu hingga proses selesai. Defaultnya adalah seperti ini ya. Package-nya adalah inherit, public class inherit. Kemudian public static void adalah main. Setiap class untuk mereturn semua proses maka diharuskan untuk memiliki public static void. Bila Anda ingin merename package, Anda silahkan saja klik, kemudian kita refactor rename, kita jadikan saja package AB begitu, seperti ini. Refactor. Di dalam package AB di sini ada inherit, kita akan rename, refactor, kemudian rename AB seperti ini. Sekarang kita punya kelas AB. Supaya tidak bingung, maka ini akan saya hapus. Kemudian saya akan membuat kelas baru. Saya akan mengetikkan seperti ini, kelas A adalah seperti ini ya. Kemudian saya tidak akan menambahkan modifier, tetapi hanya sebuah tipe integer X dan kemudian juga integer Y. Kemudian kita akan void, kita membuat sebuah method tampilkan nilai X-nya. Maka kita akan menampilkan nilai X-nya dengan sistem out print line. Berikan seperti ini, nilai X sama dengan itu tambahkan adalah X, kita berikan koma, nilai Y sama dengan tambahkan Y tadi seperti ini. Ini merupakan metode pertama kita untuk menampilkan nilai X dan Y. Nah, kemudian di sini kita akan membuat kelas baru, kelas B extends A seperti ini. Kemudian di sini saya akan membuat variable baru atau file baru dengan tipe integer Z seperti ini. Kemudian kita akan membuat method baru dengan mengetikkan void tampilkan jumlah seperti ini. Di sini kita akan menampilkan system out print line. Kita akan di sini mengetikkan jumlah total X plus Y plus Z sama dengan kita berikan tanda tambah, kemudian X plus Y plus Z seperti ini. Silahkan Anda lihat bahwa X dan Y ini merupakan field dari kelas A, dan kemudian kita membuat field baru dengan field Z pada kelas B. Nah, kemudian di sini saya akan membuat kelas yang lain. Kita ketikkan kelas AB
public static void main string arguments. Inilah method yang nanti akan kita menampilkan kelas A dan juga kelas B. Nah, di sini saya akan mengetikkan seperti ini. Kita akan membuat sebuah tipe A sesuai dengan kelas A dan namanya adalah super object sama dengan new A. Dan kita akan membuat tipe B sesuai dengan kelas B extend A dan kita akan membuat sub object sama dengan new B. Kemudian di sini kita akan override view. Terlebih dahulu kita akan mengoverride yaitu field X dan field Y yang ada di kelas A. Dan tadi kita sudah membuat kelas A dengan nama super object, maka dari itu di sini kita akan mengoverride dengan super object .x sama dengan misalnya 10, super object .y sama dengan 20. Seperti ini. Baru kemudian kita akan menampilkan nilai dari super object X dan Y tadi. Super object ada titik menunjukkan nilai, yaitu kita tinggal saja tampilkan nilai X. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan run main project. Kita klik, maka nanti di sini akan ditampilkan hasilnya. Nilai X 10, nilai Y sama dengan 20. Inilah yang kita namakan dengan override fields. Bila kita ingin menggunakan subclass B, maka ya tinggal sama aja. Tadi kita sudah membuat tipe B dengan nama subobject. Subobject.x sama dengan misalnya 5, kemudian subobject.y sama dengan misalnya saja 10. Kita tinggalkan saja subobject.tampilkan nilai. Perhatikan bahwa untuk subobject ini kita mengambil dari B, dan pada di kelas B kita tidak ada fungsi tampilkan nilai, adanya fungsi tampilkan jumlah. Dan tampilkan nilai ini kita turunkan dari kelas A, begitu ya. Maka kita tinggal merun main project saja, kita klik, maka kita akan lihat ini merupakan nilai X sama dengan 5, nilai Y sama dengan 10. Inilah penurunan fungsi dari kelas A ke kelas B. Bisa dimengerti ya dari sini ya. Kemudian misalnya lagi di sini saya akan mengetikkan seperti ini. Tadi pada kelas B ada fungsi tampilkan jumlah. Dan pada kelas B ini kita juga membuat sebuah file baru yaitu file Z. Sekarang kita akan mencoba menggunakan file Z tersebut dengan subobject object Z sama dengan misalnya 12. Kemudian kita akan memanggil tampilkan jumlah sub object tampilkan jumlah, maka nantinya kita untuk nilai X dan Y dari superclass akan kita tambahkan dengan Z. Kita akan run main, kita tunggu hingga proses selesai di sini. Jumlah totalnya adalah seperti ini ya. Ada yang salah di sini, kenapa menjadi sebuah string ya, padahal kita kan inginnya tadi integer. Dari sini untuk tampilkan jumlah kita harus memberikan tanda kurung sehingga nanti akan berubah menjadi integer ditambahkan dengan string di sini. Kita akan run dan kita akan lihat hasilnya. Anda bisa lihat ya, penjumlahan kita telah berhasil. Tadi di sini kan tampilkan jumlah dari kelas B, kemudian yang ditampilkan adalah X dan Y dari kelas A. Inilah yang dinamakan inheritance. Nah, sekarang kita akan kembali ke kelas A dan di sini kita akan membuat sebuah method baru seperti ini. Kita ketikkan void tampilkan teks, maka di sini kita akan menampilkan system out print line. Kita akan ketikkan ini adalah kelas A seperti ini ya. Kita sudah membuat sebuah method tampilkan teks. Kan di sini ada kelas B extend kelas A, maka di sini kita akan mengoverride fungsi tampilkan teks. Kita akan void tampilkan teks seperti ini. Ups, keliru. Seperti ini. Kemudian di sini ada sistem out inline, ini adalah kelas B seperti ini ya. Kemudian di sini ada tanda error, di sini ada yang keliru.
seperti ini. Nah, di sini kemudian juga ada error lagi, yaitu kita harus menambahkan override notation. Kita double klik saja, kemudian kita tinggal menambahkan override ini ya. Dengan menambahkan override, maka nanti tampilkan teks di sini akan di override dengan tampilkan teks yang ada di kelas B. Nah, sekarang kita akan memperagakannya di sini. Kita akan menampilkan sub object, tampilkan teks seperti ini. Kita akan run main. Ingat di sini kita memilih sub object, maka ini adalah kelas B. Ya, kemudian kita akan tambahkan seperti ini, super object, tampilkan sama ya, tampilkan teks. Kita akan run main, kemudian kita lihat hasilnya. Ini adalah kelas A, ini adalah kelas B. Gampang kan? Ada lagi misalnya di kelas A, di sini saya akan membuat method baru, void tampilkan creator, dan seperti ini. System out print line creator. Oke, Wardoyo seperti ini misalnya. Wardoyo seperti ini misalnya. Kemudian tadi kelas B extend A, untuk subobjek adalah kelas B, maka di sini kita akan mengetikkan lagi seperti ini, subobjek. Kita akan manggil tampilkan creator seperti ini ya. Ingat, tampilkan creator ada di super object, bukan di subobjek. Tetapi karena penurunan atau inheritance, maka kita bisa memanggil fungsi yang ada di super object. Kita run main, kita tunggu prosesnya di sini. Creator, oke, Wardoyo. Nah, kemudian satu lagi untuk melengkapi inheritance kita di sini di kelas B kita akan memberikan keyword super. Saya di sini akan membuat void tampilkan dari super object. Super object seperti ini ya. Saya akan memanggil keyword super dot ya, keyword super tampilkan nilai x. Keyword super nanti akan menggantikan kelas A ini ya, keyword super. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan sub object tampilkan dari super object seperti ini. Kita akan run main project dan kita lihat hasilnya. Nah, ini merupakan hasil dari penggunaan keyword super. Gampang ya dalam inheritance ini ya. Ya, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk Anda yang betul-betul pemula dalam Java. Selamat berjumpa kembali pada media tutorial berikutnya.